warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bangga kakak semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang kemudian paling pantas untuk kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki, nikmat, karunia, kemudahan, keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kita, utamanya tentunya nikmat iman, nikmat istiqomah, nikmat ukhuwah, nikmat kemudian hidayah sehingga kita kelak semuanya hatam dari muka bumi ini dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian menjadikan kita umat baginda yang senantiasa semakin hari semakin tumbuh cinta yang semakin besar di hati kita kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang cinta ini nanti bisa menyelamatkan kita dari jilatan api nerakanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda bangga kakak semua, ya Anda para santri, ya adik-adik di SMP IT dan seterusnya. Kita lanjutkan kajian satu doa kita. Kemarin Nabi Andika yang mengisi apa materinya kemarin? Mimpi. Mimpi, mimpi besar. Ya, kenapa harus bermimpi besar? Ya mimpi aja gitu. Gimana? Kenapa harus punya impian besar? Kemarin dibahas. Dibahas kenapa nggak? Atau Abi bilang, yaudah mimpi besar kalian ya, gitu. Kalau kita mempunyai mimpi besar, kita akan bertemu dengan alasan dan Ah. bagaimana cara melakukannya. Oke, karena kalau kita kata Ajis, karena kalau kita punya impian yang besar, maka kita akan punya alasan dan cara untuk mewujudkannya. Ada alasan, ya, ada alasan kita untuk bangun dari tidur, ada alasan kita untuk gerak dari kemudian duduk kita, ada alasan kita untuk membuka mata kita, ada alasan kita untuk menggerakkan kemudian seluruh daya upaya kita, ada alasan kita untuk berjuang. Karena kita punya sesuatu yang besar yang untuk kita capai. Maka impian besarlah yang akan menghadirkan aksi-aksi yang besar. Ya, impian besarlah yang akan menghasilkan perjuangan-perjuangan besar. Impian besar pula lah yang kemudian akan menghasilkan karya-karya yang besar. Di SMP IT tertulis di sini tempat lahirnya generasi Qurani yang jago teknologi. Ya, itu adalah sebuah impian besar. Makanya tulisannya juga harus besar. Sehingga ketika kemudian mulai pagi hari, semua anak-anak SMP itu ngelihat, oh, di sini tempat lahirnya. Oh, aku kan di sini. Oh, berarti aku yang dimaksud nih. Gitu kan? Nah, maka itu impian besar nggak? Impian besar. Maka itu menjadi alasan kemudian untuk mulai dari Buya Panca, Buya Anwar, sampai kepada murid-muridnya untuk mengeluarkan perjuangan terbesarnya, pengorbanan terbesarnya, aksi terbesarnya agar terwujudnya generasi Qurani yang jago teknologi. Nah, gitu lah kira-kira. Di Pondok CO, ahlan wa sahlan, pusat pendidikan pemimpin Dunia. pemimpin dunia. Besar nggak mimpi itu? Besar lah. Pemimpin dunia coba. Bukan pemimpin Cinangneng. Hah? Bukan pemimpin KBB, pemimpin dunia. Makanya kemudian didikannya akhirnya yang keluar di situ adalah didikan-didikan yang memang diperuntukkan kepada orang-orang yang disiapkan memimpin dunia. Makanya akhirnya rules-nya, daily activity-nya, semua budayanya yang diterapkan di situ adalah budaya yang kemudian
nge-push kita, membentuk kita menjadi pemimpin. Nah, karakternya itu loh. Karakternya itu memang pemimpin dunia. Enggak kan semuanya menjadi pemimpin dunia emang. Yakin ya. Sunatullahnya begitu gitu. Ya kan? Tapi yang kita cari itu, yang kita kemudian mau pastikan itu, kita pasti memimpin dunia atau kita punya karakter yang layak untuk memimpin dunia. Yang mana? Karakter kan? Betul nggak? Karakter. Berapa pasukan yang berhasil? Berapa pasukan yang mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel sampai akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih lah yang berhasil menaklukkan? Berapa? Berapa jumlah pasukan? Ada yang tahu? Semenjak kemudian, ya kan? Semenjak kemudian apa? Lahirnya hadis dari baginda Rasulullah SAW yang kemudian mengatakan bahwa akan takluk, salah satunya adalah Konstantinopel, Roma, dan juga Persia, begitu. Nah, berapa pasukan yang mencoba untuk menaklukkan itu? Ada yang tahu? Nah, pasukan Muhammad Al-Fatih itu pasukan ke-23. Ya, pasukan ke-20, pasukan ke-23. Berarti ada 22 pasukan sebelumnya atau 22 momentum peperangan sebelumnya yang mencoba untuk menaklukkan, enggak takluk-takluk. Ya kan? Ada 22. Nah, pasukan Muhammad Al-Fatih itu adalah pasukan ke-23. Akhirnya takluk. Oke, pertanyaan ayah adalah, menurutmu, menurutmu, apakah 22 pasukan sebelumnya itu kemudian jauh banget bedanya karakternya sama pasukan Muhammad Al-Fatih? Enggak lah. Enggak kan jauh-jauh banget. Orang-orang soleh juga, benar nggak? Orang-orang yang kuat juga, benar nggak? Orang-orang yang mengharapkan surga juga, benar nggak? Iya, gitu. Jadi, yang harus kita pastikan itu bukan kemudian terbuai kita, stres kita mikirin, aku jadi nggak ya nanti memimpin dunia? Bukan itunya. Tapi kita pastikan kita ini adalah orang-orang yang punya karakter itu. Hingga apa? Hingga saat kemudian Allah kasih kita kesempatan, kita siap. Ya kan? Ketika Allah kasih kita kesempatan, kita siap. Ya, karena Allah pasti kemudian punya rencana untuk kita. Cuma masalahnya kita layak nggak untuk memenuhi rencananya Allah itu. Gitu. Ya, nah itu maksudnya. Makanya kita harus punya impian. Oke, bicara impian, apa impian terbesar kita? Apa? Surga. Masya Allah, luar biasa. Masuk surga. Punya HP iPhone? Enggak. Punya mobil mewah? Enggak. Doni punya 1.000 outlet martabak ungu? Enggak jadi impian, Don. Enggak jadi impian tuh. Hah? Salah satunya. Salah satunya. Apa impian terbesar kita? Surga. Oke, pertanyaan ayah, di mana surga tuh? Oke, di mana letak akhirat tuh? Hah? Hanya Allah yang tahu. Gimana cerita? Oke, gimana kita mewujudkan impian tuh kalau kita nggak tahu? Gimana kira-kira? Tapi fix nih, kalau kita impian terbesarnya adalah surga. Fix ya? Yakin? Yakin. Nah, surga itu berarti perkara dunia apa perkara akhirat? Oke, akhirat. Berarti kita di dunia ini ngapain? Lagi ngapain kita berarti? Kalau kampung kita ternyata di akhirat. Lagi merantau berarti kita. Ya kan? Lagi merantau berarti kita, nyari bekal. Ya, nyari bekal. Oke, coba kalian tengok. Ciri-ciri orang merantau menjelang pulang kampung. Bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Enggak, orang mau pulang kampung di dunia itu loh, Doi. Apa oleh-olehnya? Pasti yang mereka cari, mereka siapkan untuk oleh-oleh pulang kampung itu apa? Apa yang nggak ada di kampungnya, benar nggak? Betul nggak? Apa yang nggak ada di kampung kita? Oh ini, wah itu mah ada, itu biasa. Yang nggak biasa, yang orang nggak pernah lihat, ya kan? Kenapa sih orang mau pulang kampung tuh?
Ya kan? Orang yang mau pulang kampung tuh cari oleh-olehnya tuh yang nggak ada di kampung, yang nggak biasa, yang bahkan kalau bisa tuh orang kampung tuh belum pernah lihat. Itu yang mau dia bawa. Biar dikata apa deh? Biar dikata sukses. Oh, Gofur makin hari makin pinter ya. Masya Allah. Biar dikata, Sukses. biar dikata sukses. Biar dibilang Sukses. sukses. Karena kalau nanti dia bawa oleh-oleh biasa yang ada di kampungnya, kata orang apa? Ini doang, di sini juga banyak. Ngapain kau jauh-jauh ngerantau kalau itu doang. Betul? Biar dikata Sukses. sukses. Makanya kemudian mau dia capek-capek nyari yang nggak ada di kampung. Ya, nyari bekal. Ya kan? Nyari bekal. Gitu loh. Biar dikata sukses. Oke, sekarang itu kalau pulang kampung. Nah, kampung kita di akhirat. Nah, kita pengen sukses nggak tadi? Impiannya pengen sukses nggak? Oke, apa bekalnya berarti? Apa oleh-oleh yang harus kita bawa berarti? Amal sholat. Iya. Apa, apa oleh-oleh yang harus kita bawa? Maka kita harus mikirnya, anak-anak semua, Bapak Ibu semua, Ibu dan Kakak semua, kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau sukses tadi, itulah impian terbesar kita, maka dalam hal menyiapkan bekal untuk masuk surga tadi itu, kita harus berpikir besar. Harus berpikir, apa lagi ya yang harus saya lakukan? Apa lagi ya yang buat saya beda sama orang orang lain? Sekarang begini, ya, sekarang begini. Ajis mau masuk surga, Gofur mau masuk surga. Oke. Apa yang membuat Gofur beda sama Ajis sehingga Gofur layak untuk masuk surga lebih dulu daripada Ajis? Ajis pun harus berpikir yang sama kan? Apa yang membuat saya harus kemudian lebih layak masuk surga dibanding yang lain? Itu loh, begitulah cara berpikirnya para sahabat tuh. Ya kan? Itu begitulah cara berpikirnya sahabat tuh. Nggak pernah puas dengan satu amalan. Kenapa? Karena impiannya masuk surga. Jangan sampai amalan dia itu biasa-biasa saja. Oke, masuk ke pembahasan begini. Menurutmu, kalau kita sholat 5 waktu, udah pantas belum masuk surga? Tuh. Kenapa? Biasa. Hah? Biasa. Biasa. Standar. Standar. Oke, kenapa standar, Jis? Nah, karena itu wajib. Oh, pinter-pinter anak KBB ini. Insya Allah. Dikasih makan apa sama Ibu Rumsi ini? Bumbunya kayak nanti kita tanya nih. Ya, biasa aja. Sholat 5 waktu itu biasa aja. Jadi nggak usah bangga. Anak-anak nih. Anak-anak ayah di SMP IT. Aku rajin sholat ya. Biasa aja, nggak usah bangga. Biasa itu. Nggak ada yang spesial dengan sholat 5 waktu. Betul nggak? Nggak ada yang spesial dengan orang yang bayar zakat. Nggak ada yang spesial dengan orang yang puasa Ramadan. Sejatinya nggak ada yang spesial. Kenapa? Karena itu biasa. Contoh nih. Contoh. Anak-anak SMP IT. Ayah bundamu rutin bayar SPP. Nggak telat. Di mata Buya Anwar sebagai kepala sekolah, apakah orang tuamu itu spesial? Enggak. Apakah kamu kemudian spesial? Kenapa? Biasa. Biasa, emang itu wajib. Betul nggak? Emang itu wajib, biasa. Nah, baru kemudian dikatakan luar biasa kalau misal nih, ya kan? Kalau misal nih, bayar SPP-nya biasanya kewajibannya tanggal 1. Eh, seminggu sebelum tanggal 1 udah bayar. Ah, itu spesial tuh. Karena wajibnya itu tanggal 1. Oh, disegerakan. Betul ya? Sama kayak ayah kasih gambaran begini. Waktu ayah ngontrak dulu. Ngontrak rumah. Oke. Bayar kontrakannya 25 juta setahun. Ya kan? Terus jatuh temponya akhir tahun. Ayah bayar di Desember 25 juta. Spesial nggak? Biasa aja. Biasa aja. Dikatakan spesial kapan? Ketika dikatakan spesial misalkan ayah bayar kontrakannya tepat waktu, terus rumah itu ayah rawat, catnya ayah perbaiki, ya kan, yang rusak-rusak ayah perbaiki, ayah bagusin, bahkan lebih bagus daripada sebelum ayah masuk. Ayah perlakukan itu seolah-olah rumah ayah sendiri. Nah, perlakuan-perlakuan itulah yang membuat ayah jadi spesial di mata yang punya kontrakan.
perlakuan yang tadi itulah yang di luar yang wajib itu yang membuat ayah spesial di mata yang punya kontrakan. Sama, kita katanya cita-cita mau masuk surga. Oke, yang punya surga siapa? Allah. Allah. Maka kalau kita kemudian sekedar sholat 5 waktu, udah spesial belum di mata Allah? Belum, biasa. Biasa. Biasa aja. Emang itu wajib. Ibarat kata 5 waktu itu cara kita ngebayar ngontrak di dunia ini loh. Ya kan kita pakai fasilitas Allah di dunia ini kan. Kau tarik nafas bayar kah? Enggak. Ya kan? Enggak bayar kan? Enggak. Ya kan? Kau jalan, kau injak-injak bumi Allah nih, bayar enggak? Enggak. Ya kan? Enggak bayar. Kau nikmati matahari Allah tuh, bayar enggak? Enggak. Timbul pelangi, kau nikmati pelangi itu. Kau bikin pula lagunya. Pelangi, pelangi, bayar enggak? Enggak. Hujan, kau nikmati hujan tuh, bayar enggak? Enggak. Habis hujan, berembun, sejuk. Kau nikmati sejuk tuh, kau hirup udara seger. Bayar? Enggak. Jadi yang wajib-wajib itu untuk bayar itu. Ya kan? Makanya kemudian amalan sunnah itu di sisi Allah luar biasa. Coba, di mana kemudian janji-janji kemudahan, janji-janji balasan yang luar biasa dari Allah? Pasti di amalan-amalan sunnah. Betul nggak? Iya. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Di sholat apa kemudian Allah janjikan balasan yang luar biasa? Sholat apa itu? Tahajud kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat yang paling mulia Allah kasih. Terus apa lagi? Sholatlah 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu setara dengan dunia dan seisinya. Yang wajib sholat subuh atau sholat 2 rakaat sebelum subuh? Sholat subuh. Tapi yang Allah janjikan begitu luar biasanya. Oke. Berarti sholat wajib nggak luar biasa ya? Balasannya. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Kalau begitu sih sholat wajib nggak usah kita ya. Gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Nah, balik lagi. Menurutmu, ayah yang ngontrak tadi, ayah cat itu rumah, ayah perbaiki yang rusak, ya kan? Pokoknya ayah perlakukan rumah itu seperti rumah ayah sendiri. Bahkan rumah itu lebih bagus, lebih bersih, lebih indah daripada semenjak ayah masuk daripada sebelumnya. Tapi ayah nggak bayar kontrakannya. Kira-kira yang punya kontrakan gimana? Tetap marah nggak? Tetap marah. Tapi ayah bikin lebih indah loh. Ayah rawat loh. Tetap marah nggak? Nah, begitu loh cara berpikirnya. Ya kan? Bayar kontrakan itu wajib. Tapi kemudian membersihkan, merapikan, memperindah, menjaga, merawat rumah kontrakan itu sebagaimana seperti rumah sendiri, itu adalah untuk kemuliaan kita. Itu adalah untuk nama baik kita. Itu adalah untuk menambah nilai kita. Itu loh cara berpikirnya. Artinya kalau kau kemudian mau mulia, kalau kemudian nilaimu bertambah, nilaimu mahal, nilaimu berharga, dan lebih berharga dibanding hamba Allah yang lain di mata Allah, maka kamu harus menjaga yang wajib dan menambah yang sunnah. Begitulah cara kita kemudian menggapai surganya Allah. Gitu loh. Begitulah cara kita kemudian kalau kita mau menjamin tempat kita satu tempat aman di surganya Allah. Nah, gitulah kira-kira cara berpikirnya. Ya. Gitu cara berpikirnya, gitu cara kita memotivasi diri kita, gitu cara kita untuk kemudian tidak cepat puas dengan amalan kita. Ya kan? Dengan amalan kita. Jadi kalau kita hari ini misalnya yang mondok atau yang di asrama lah istilahnya santri, yang murid SMP IT ya. Kalau kemudian kita ngerasa kita sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap aja masih ada salahnya, masih ada ditegur. Maka kalau kita paham yang ayah maksud barusan, maka nggak akan ada muncul dalam hati kita, duh,
Kurang apa lagi sih gua? Maka kalau pertanyaan itu yang keluar, terus kedengaran sama ayah, jawaban ayah kira-kira apa? Kurang apa lagi sih gua? Kurang banyak. Ya kan? Karena orang yang bertanya, orang yang suka ngeluh seperti itu, orang yang apa? Ngerasa ngerasa udah cukup gitu loh. Ngelakuin sesuatu udah cukup, ngerasa udah aman gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Kita harus punya mental. Mental apa? Mental apalagi, 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 apalagi ya, apalagi ya, apalagi ya. Oke, alhamdulillah nih, aku udah berhasil bangun 2:30, ya kan? Apalagi ya setelah ini. Oke, aku udah berhasil nih jaga nggak ngantuk di setiap sesi. Oke, apalagi ya? Naik terus gitu loh. Naik terus, naik terus, naik terus. Oke, di perkara dunia saja, kalau kamu punya karakter kayak gitu, misal nih kalau ayah nyari talenta yang untuk ayah kemudian, oh siapa nih kira-kira untuk dikasih amanah paling besar ya? Ada amanah amanah besar nih. Ayah butuh orang yang juga punya karakter besar. Kira-kira yang ayah pilih siapa? Yang mental-mentalnya kayak tadi kan? Berasa gitu ketumbuhan, ada gitu energi, ada apa namanya ya? Semangat yang timbul dari dirinya untuk bertumbuh lagi. Udah bisa dia begini terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Jadi setiap hari ketemu ketemu tuh, ada lagi yang berubah dari dia. Ada lagi yang beda. Auranya itu beda. Pancaran energi yang dia bawa itu beda. Setiap ketemu dengan sosok yang begini tuh bawaannya semangat gitu. Bawaannya itu happy. Bawaannya itu tenang. Bawaannya itu kayaknya kita pede gitu kalau jalan sama dia. Pede kalau ngasih amanah sama dia. Pede kalau ketemu sama dia. Mengingat nama dia aja pede kita. Gitu loh. Nah, kali itu yang dimaksud dengan siap memimpin dunia gitu. Pusat pendidikan pemimpin dunia itu loh yang dimaksud itu. Sampai di level tuh kalau ditanya siapa yang lagi tugas ini? Ada siapa di situ? Ada Doni di situ ya? Oh, oke. Aman lah itu. Sampai di level itu gitu. Sampai di level orang dengar nama kita yang langsung yakin, oh aman tuh. Aman. Ya kan? Aman. Nah, itulah sebuah kemudian karakter yang harus dibangun dengan yang dimaksud orang-orang yang memiliki impian impian besar. Maka kalau kita tanya, kalau ayah sampaikan, kalau ayah mau ngasih tahu ke kalian, esensi di kaos yang dengan pejuang surga itu adalah orang-orang yang dimaksud dengan pejuang surga, orang-orang yang punya karakter, apalah, apalagi ya, nah, itu loh, kan pejuang surga. Berarti orang-orang yang punya karakter apa lagi ya? Oke, yang ini udah gue benerin. Oke, apa lagi? Oh, ini kayaknya. Udah, oke, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi terus. Sampai kemudian menjadi orang yang faida faragta fansab. Pokoknya tuntas. Pokoknya kalau ada dia beres. Nah, gitu loh. Itu yang dimaksud dengan orang punya impian besar. Itu yang maksudnya orang yang punya impian besar itu pasti yang dimaksud Abi itu mengeluarkan kemudian aksi-aksi yang terbesar. Pasti banyak alasan dia untuk mewujudkan impian. Yang dimaksud dengan banyak alasan tuh ada mulu idenya gitu loh. Ada mulu idenya. Pokoknya kalau kau cerita sama dia, kau punya masalah, dia itu pasti ada idenya. Seberat apapun masalahmu kau curhatkan sama dia, energi yang akan dia keluarkan apa? Bisa, bisa itu. Tenang aja ente, bisa. Gitu loh. Enak nggak kalau punya teman kayak gitu? Enak nggak? Enak kan? Bro, gua lagi ada gini, aduh berat banget nih. Gampang itu. Bisa, bisa. Tenang aja ente. Ntar pikirkan ada caranya. Oh, aneh udah kepikiran. Enak gak punya teman kayak gitu? Gitu. Tapi orang yang kayak gitu tuh nggak bisa kemudian karakternya, cara berpikirnya cari cari aman, nggak bisa, nggak bisa. Karena kalau orang cari aman, ketika ente kemudian curhat sama dia, bro, gua ada ini gini-gini. Apa kata dia? Kalau orang cari aman, oh gitu ya bro. Aduh, sorry ya, gua aja masih ribet, betul nggak? Atau paling nggak kata dia apa? Aduh, gimana ya? Nggak ngerti gue itu, gue nggak paham. Coba lu cari yang lain dah. Lu ngobrol sama yang lain. Males gitu loh. Ngerti nggak? Males. Lu enak, lu pengen nggak punya teman kayak gitu? Apa-apa curhatin dia nggak ngerti. Kayak ngelak gitu loh.
kayak menghindar gitu. Mentalnya itu mental kabur dari masalah gitu. Kenapa? Karena dia cari aman. Nah, mental-mental cari aman. Nah, mental-mental cari aman nggak bisa kemudian punya impian besar. Ya, nggak bisa punya impian besar. Nggak bisa kemudian disebut dengan pejuang surga. Nggak bisa. Pejuang surga itu apa lagi? Apa lagi? Dalam semua hal dia apa lagi? Ya kan? Dalam kerapian, udah rapi ini, tetap dia berpikir apa lagi ya biar tambah mantap ya, tambah indah ya. Udah bersih ini, dia tetap berpikir apa lagi ya biar tetap bersih. Ya kan? Dia udah hafal nih satu juz, dia tetap berpikir apa lagi ya yang harus gue lakukan biar nggak hilang nih hafalan gue yang satu juz. Dia udah ngerti nih, apa lagi ya biar gue makin ngerti. Gitu loh. Itu yang dimaksud dengan orang yang punya impian besar. Itu yang dimaksud dengan pejuang pejuang surga. Ya, itu yang dimaksud dengan pejuang surga. Nah, maka kalau kita punya karakter seperti itu, ayah bunda bapak kakak semua, ya, apalagi nih anak anda semua yang ada di SMP IT, kalau dari SMP sekarang dilatih, kalian melatih diri kalian punya karakter seperti itu, yakinlah sama ya, yakin, kalian tidak akan tergantikan. Kalian akan menjadi sosok-sosok yang begitu bernilai, yang semua orang menginginkan kalian berada dalam lingkungannya. Kalian akan menjadi rebutan. Kalian akan menjadi generasi dambaan. Serius saya bilang. Kalau kalian melatih diri kalian dari sekarang berpikirnya apalagi ya, apalagi ya. Anak-anak SMP, kalian punya asrama. Jangan puas kemudian kalau di asrama itu cuma mengikuti arahan dari Ustadz. Jangan. Coba kalian pikirkan. Oke, Ustadz bikin aturan. Ini ya biar rapi. Ini ya biar bersih. Ini ya biar disiplin. Maka kalian harus berpikir juga. Apalagi ya biar tambah bersih. Apalagi ya biar tambah rapi. Apalagi ya biar tambah indah. Apalagi ya biar tambah disiplin. Harus ada pikirnya begitu. Sehingga terbiasa mengeluarkan ide, terbiasa menyampaikan ide. Makanya kan kemarin ada kan apa badan eksekutif santri, siswa ya. Ada pemilihan kemarin, presiden siswa. Ada presidennya. Insya Allah. Ya, bentar lagi bentuk negara sendiri mereka. Hah? Ya kan? Nanti fotonya di sana bukan Jokowi. Fotonya siapa kemarin terpilih? Ah, bolehlah. Jangan ya, harus ada foto Pak Jokowi. Nah, itu maksudnya kenapa harus ada presiden siswa? Nah, itu melatih. Maka presiden siswanya siapapun yang terpilih kemarin, belum hafal namanya kemarin tuh. Siapapun namanya harus kemudian orang yang paling berpikir apa lagi. Dia tengok kawan-kawannya, walaupun seumuran dia. Udah disiplin nih. Apalah? Khansa dan Kamal. Ya, ada Khansa Junior. Karena di Pondok Sio ada Khansa juga ya, Khansa Senior ya. Kalau Kamal ada santri kita Kamal. Belum ada ya. Ya. Khansa dan Kamal 2K. Ya. Ya kan? 2K. Kompetensi keren. Gitu. Gitu ya. Khansa dan Kamal. Ya, Khansa dan Kamal harus kemudian yang paling berpikir apalah what next gitu loh. Ya kan what next? Apalagi, 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 apalagi. Nggak pernah puas gitu. Nggak pernah puas. Terus bertumbuh gitu. Kenapa? Ya tadi kan Allah yang bilang la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah puas, jangan pernah kemudian patah harapan. Teruslah kemudian tamak dengan rahmatnya Allah. Gitu. Ya. Maka kita harus apalagi ya untuk kebaikan apalagi, 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 apalagi. SMP begitu, apalagi kakak-kakak yang udah di pondok sih, abang-abang yang di pondok sih. Nah, di pondok guru belum ada di sini ya. Belum masih tahap seleksi ya. Nah, jadi mari kita punya karakter seperti itu semua sehingga yang lahir dari dari pikirnya kita adalah setiap hari itu jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Maka pantaslah kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin mereka yang beruntung. Maka yang lebih baik hari ini dari yang kemarin itu adalah orang-orang yang berpikir apa lagi. Orang yang berpikir udah cukuplah, nggak mungkin hari ini lebih baik dari kemarin. Berarti nggak mungkin udah gitu aja. Ya. Jadi orang yang berpikirnya udahlah cukuplah gini aja udah aman kok.
maka itu tidak akan beruntung pasti. Kenapa? Karena mustahil hari ini lebih baik dari kemarin. Kenapa? Orang dia udah bilang cukup kok. Artinya kalau udah cukup, mesinnya mati apa masih nyala? Oke. Idenya stop apa masih nyari? Stop. Jadi nggak mungkin lebih baik dari kemarin. Maka kalau nggak lebih baik dari kemarin, Rasul yang bilang tidak apa? Rugi. Ah gitu loh kira-kira. Nah, maka jadilah kita generasi what next? Generasi apa lagi? Apa lagi ya? Mikirnya tuh apa lagi? Nah, begitu ayah bunda bangga kasih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, meme-nya pasti kepotong lagi gitu. Abi kemarin meme juga? Enggak. Oh enggak juga ya? Iya. Karena 30 menit itu biasanya baru mukot dimah. Ah, iya. Ya. Nah, jadi habis dari sini langsung ke aktivitas berikutnya ya bunda bangga kasih semua. Ya, buat ayah bunda ya yang ini nanti bisa ikut meme yang online dikabarkan juga kok itu ya. Nah, untuk ngisi meme-nya ya begitu. Baik, yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari ayah pribadi. Mohon maaf ayah kepada antum, mohon ampun kepada Allah. Semoga kita bisa ngambil hikmahnya, kita bisa kemudian mempraktekkan dalam diri kita agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus produktif karena kita punya pola pikir apa apalagi. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saya tutup, nggak saya balikkan lagi kepada Sibat sebagai MC. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.